darah sama sekali. Otomatis udah selama seminggu dia sudah mengalami suci kan, tidak mengeluarkan darah sama sekali. Kemudian di hari itu, ketika hari di mana kalian sudah menganggap suci, di mana hari ketiga sampai 10 kalian sudah tidak mengeluarkan darah dan kalian menganggap itu suci, karena kalian telah menghitung di mana hari pertama dan hari kedua ini jumlahnya hanya 14 jam. Kalian kemudian melakukan qadha sholat karena kalian sudah menghukumi bahwa ini istihadah, karena darah yang kalian keluarkan belum mencapai batas minimalnya haid, karena cuma 14 jam. Kemudian setelah kalian melakukan hal-hal yang diwajibkan untuk orang Islam yang suci, yaitu sholat, berpuasa, dan kalian sudah mengqadha sholat di mana di hari pertama dan kedua ini, kemudian tiba-tiba di hari yang ke-12 kalian mengeluarkan darah lagi selama 10 jam. Otomatis ini nanti totalnya sudah menjadi 24 jam dengan hari yang pertama dan kedua. Karena apa? Jarak darah yang kalian keluarkan ini masih dalam lingkup 15 hari atau batas maksimalnya haid. Selama darah yang kalian keluarkan ini sejauh apapun terputusnya, ini tadi contoh yang kedua, dia sudah bersenggang lama selama 7 hari, tapi dia masih dalam lingkup tidak melebihi 15 hari atau batas maksimalnya haid, maka ini hukumnya tetap dihukumi haid. Otomatis sholat yang kalian lakukan itu juga tidak sah. Jadi masa nakok yang kalian alami selama 1 minggu ini juga dianggap dengan haid, karena ternyata di tanggal 12 ini kalian juga mengeluarkan darah lagi hingga mencukupi batas minimalnya haid. Al-hukmu di sini telah diterangkan oleh qaul sahbi bahwasanya hukum untuk yang seperti ini nanti sholat dan puasanya bagaimana. Al-hukmu utawi hukumi al-awalu utawi kang awal itu faida sholat mongko arikalane sholat sopo mar'ah fala yasihu mongko ora sah apa sholatuha sholate mar'ah fiha ing dalem fatratuna qoi wala yajibu lan ora wajib apa qadha qadha sholat. Maka ketika hal ini terjadi bagi orang yang mengalami masa nakok yang seperti ini, maka sholatnya tidak sah dan bagi dia tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Jadi ketika di masa nakok ini kalian sudah sholat selama kurang lebih 8-9 hari ya, di antara tanggal 13 sampai tanggal 11 tadi, berarti ini sholat yang kalian lakukan juga tidak sah. Al-hukmu sani wa idha somat lan ing dalem nalikane poso sapa mar'ah Ramadana ing dalem wulan Ramadan fala yasihu mongko ora sah apa saumuha posone mar'ah wa yajibu lan wajib alaiha ing atase mar'ah apa qadha poso. Dan ketika dia melakukan puasa di bulan Ramadan, wanita yang mengalami hal sedemikian rupa ketika dia mengalaminya di bulan puasa Ramadan dan dia melakukan puasa, maka puasanya tidak sah dan dia berkewajiban untuk mengqadha puasa tersebut. Tadi contoh yang kedua, kalian mengeluarkan darahnya di hari pertama 10 jam, hari kedua 4 jam, otomatis kalian tidak puasa di 2 hari awal. Karena itu jelas-jelas kalian mengeluarkan darah. Setelah itu kalian mengalami suci, pasti biasanya kebanyakan orang tuh menanti dalam beberapa waktu sholatan atau 1 hari. Setelah kalian nanti darah tidak keluar, maka kalian bersuci dan kalian melakukan kewajiban puasa tersebut selama 9 hari, mulai tanggal 3 sampai tanggal 11, 9 hari kan ya. Maka kemudian di tanggal 12 kalian mengeluarkan darah kembali selama 10 jam. Maka ini puasa yang kalian lakukan selama 9 hari
gugur, dianggap tidak sah. Dan kalian wajib mengqadha puasa di masa naqo. Kalau di masa haid itu sudah pasti wajib diqadha. Saya yakin kalian semua sudah paham. Maka di masa naqo yang ini yang kalian anggap bersih, di mana kalian telah melakukan puasa dengan semestinya, ini tetap dianggap tidak sah meskipun puasa itu memang sempurna seperti kalian lakukan biasanya. Itu tetap dianggap tidak sah dan wajib mengqadha. Itu contoh yang kedua. Dan jika apabila nanti kalian mengeluarkan darah dalam lingkup yang menjadi patokan kita dalam lingkup 15 hari dengan catatan yang terputus-putus, entah itu terputusnya dalam jangka yang lama atau yang pendek, selama ini tidak melebihi batas maksimalnya haid atau 15 hari 15 malam, maka ini nanti hukumnya tetap haid. Kenapa juga saya katakan 15 hari 15 malam? Karena nanti penghitungan kalian haid atau istihadah itu kan untuk menentukan hukum sholat kalian. Maka ketika kalian mengeluarkan darah, lebih baik menulis sholat yang diqadha atau waktu di saat keluarnya darah. Misal di waktu siang hari jam 10, otomatis nanti belum masuki sholat duhur, atau kalian tulis qadha sholat duhur, atau di waktu asar. Nanti untuk penghitungan 15 hari 15 malamnya, di mana misal di tanggal 1 kalian nanti keluar di jam 12 siang, otomatis untuk genapnya ke 15 hari itu akan jatuh di hari yang ada pada tanggal 16 di jam 12 siang, sama. Jadi untuk mempermudahkan nanti penghitungan sholat kalian seperti itu. Dan untuk berjaga-jaga apabila darah itu keluar melebihi batas minimal, batas maksimalnya haid. Jadi untuk melakukan hukum istihadah kita tidak akan sulit. Untuk contoh penghitungan damul munqati atau darah yang terputus-putus, saya kira sudah cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pada paling sedikitnya umur haid. Dulu di awal sudah pernah saya singgung. Di sini kita akan memperjelas lagi bagaimana umur sedikitnya haid atau umur minimal seseorang itu mengeluarkan darah dan dianggap dengan haid. Aqallu sinul haidi utawi iki iku bab mertelaake luweh kidik-kidike umure haid. Aqallu sinni utawi luweh kidik-kidike umur tahidu kang haid fihi ing dalem sin aqallu sinni sapa almar'atu wong wadon iku tis'u sanawatin songo piro-piro tahun komariyatin kang bangsa rembulan takribiyatin kang bangsa kira-kira wala hadalan ora ana pelanggaran iku mawujud li aksarihi kedue luweh akeh-akehe aqallu sinni. Wakila lanten ucapake opo situna swida apane sanatan taune. Bab yang menerangkan paling sedikitnya umurnya haid. Umur haid itu umur di mana seseorang bisa dikatakan haid ketika mengeluarkan darah. Jadi tidak asal setiap perempuan mengeluarkan darah itu bisa dikatakan haid, meskipun dia sudah misal patokannya sudah sekolah SD atau dia sudah postur tubuh dia sudah besar, sudah dewasa, dilihat secara fisik, itu tidak bisa menjadikan patokan. Atau dia anak yang cerdas, jadi bisa dipaham dengan
diajari hukum-hukum haid itu bukan menjadi patokan seseorang. Yang menjadi patokan seseorang itu bisa dikatakan